Oke, welcome to Social Talk edisi spesial. Di Ngopi Special Edition ini kita mengangkat sebuah tema ya yang sangat menarik. Ini tema berkaitan dengan sejarah umat Islam ya, terkait dengan ada satu faktor sejarah yang kita yakini bahwa ini distorsi gitu, dibengkokkan di dalam sejarah yang kita ketahui hari ini. Oke, bersama saya di sini tentu saya tidak sendiri ya. Dan sekarang kita mengundang salah seorang penulis buku yang kemudian juga di hari ini kita akan merayakan satu buah terbitnya sebuah buku yang insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya, karena memugar ya jejak sejarah yang hilang ya. Jadi luar biasa. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama penulisnya. Bersama saya sudah ada Ki Lutfi Anwari dengan juga kita sebutnya King Salman. Masya Allah. Beliau adalah salah seorang editor buku abdi sejarah yang sangat fenomenal ya. Dan kemudian juga di sini bersama yang sebetulnya sudah lama bergelut di dunia sejarah ya. Dia juga seorang founder dari sebuah komunitas ya, Betul. komunitas sejarah di Bandung. Student Rihlah Indonesia ya. Jadi nanti boleh teman-teman untuk mencari tahu lebih lanjut lagi tentang pembicara-pembicara kita hari ini, bisa saja nanti akses di Student Rihlah Indonesia. Nah, tapi ya untuk edisi hari ini kita akan bicara soal buku yang akan di-launching. Boleh dilihat dulu. Ini dia. Nah, itu boleh ditunjukin kameranya. Nah, ini dia ya. Jejak perjuangan khilafah di Bandung Tempo dulu ya. Keren banget ya. Boleh hanya tepuk tangan biar nggak terlalu sepi. Nah, nanti juga kita akan buka sesi diskusi ya, karena ini sesi ngobrol. Kita akan ngobrol selama beberapa jam ke depannya, Insya Allah. dan bersama pembicara-pembicara kita langsung menghadirkan penulis bukunya dan juga editor gitu ya, atau juga editor ya berarti ya, Predator. predator predator buku gitu ya. Ya, oke. Kita langsung saja sapa-sapa. Di sini ada Bung Lutfi ya, atau Ki Lutfi ya. Ki Lutfi atau Bung Lutfi? Bung aja lah. Bung. Untuk awal-awalan mungkin kegiatan sekarang tuh sedang bergulat dengan apa, Kang? Sebagaimana keumuman kebanyakan gitu ya, selain daripada menunaikan apa yang menjadi kewajiban mencari nafkah, sekarang saya sedang mencari beberapa data baru terkait fakta-fakta sejarah yang barangkali masih kurang terekspos gitu ya. Selain daripada buku yang alhamdulillah sudah keluar ini gitu ya. Nah, saya sedang mencari beberapa data seputar bagaimana nasib jemaah haji, karena kan sekarang masih bulan Zulhijjah ya. Betul, gitu kan, masih dalam nuansa lah gitu ya. Saya rasa ini masih relevan juga gitu. Nah, kondisi jemaah haji di masa Perang Dunia Pertama itu kenapa menjadi suatu hal yang menarik? Karena di situ sebuah imperium global umat Islam masih ada. Nah, itu nanti kita bakal klik. Sekarang tuh sedang justru ada proyek lain. Ada proyek lain seperti itu. Jadi buku pertama rilis, tapi masih langsung ada siap-siap buku selanjutnya. Wah, keren sekali. Oke. Cukup dulu Kang, sampai situ dulu ya, biar gak terlalu banyak spoiler ya. Oke, siap. Jadi kesibukan Kang Lutfi ini tuh sebagai penulis buku ya, insya Allah, dan akan terus ya. Biasanya kalau sudah nulis satu buku, biasanya haus nulis lagi yang lain. Ya, insya Allah ya. Oke, nah sekarang juga didampingi oleh ada Ustadz Salman ya. King. Predator buku, sang predator buku ya. Mungkin bisa disebut sekarang lagi sibuk apa, kemudian juga ya seharian loh. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kesibukan ya, kalau memang saya diasumsikan sebagai predator buku, ya berarti apa? Memamah dan menghabiskan buku, memangsa buku. Jadi memang habit saya pribadi memang selalu memposisikan sebagai books lovers ya. Bagaimana kemudian keseharian itu berkutat dengan buku karena memang cinta dengan buku gitu.
Bahkan godaan terbesar saya bukan perempuan cantik, Woi. tapi buku antik. Oh, ya. Jadi kesibukan saya pribadi sih memang itu ya. Dari mulai baca buku, kemudian juga mengoreksi buku, kemudian juga mengoreksi sampai memberikan catatan-catatan sebagai bagian tak terpisahkan dari amal atau habit kita sebagai muslim. Karena habit kita sebagai seorang muslim itu adalah kita bisa berbagi dengan sesama. Dan alhamdulillah ketika kita ya mendalami Islam lebih lanjut, maka kita akan paham bahwa setiap individu di antara kita itu adalah orang-orang yang diposisikan sebagai para pengemban Islam. Nahnu du'at qabla kulli syai. Kita semua adalah para pengemban Islam sebelum menjadi apapun. Maka ketika saya mendalami buku sebagai bagian tak terpisahkan dari mendalami ilmu, maka buku yang diposisikan sebagai gudang ilmu itu bisa kemudian dibagi lagi dengan kajian demi kajian. Jadi habit kami ya itu aja gitu. Dari buku ke buku dan kemudian menebar isi buku. Gitu. Keren. Jadi kamu memang kalau dari dulu memang penasaran predator buku kerjanya apa? Memangsa buku paling rakus. Paling buas. Betul. Dan aktivitas literasi itu memang tidak hanya membaca ya, tapi juga membagikan isi, gitu ya. Bagaimana menyarikan, karena apalagi kita kan kesulitan ya dalam memahami buku, kemudian juga bagaimana alur yang ada dalam setiap buku itu kan sangat kompleks gitu. Nah memang saya juga senang mengikuti kajian-kajian itu karena menyarikan isi-isi buku gitu ya. Makanya memang kopi juga kan sebenarnya dulu berangkat dari kegiatan literasi semacam itu ya. Jadi, ya seperti itulah. Ya oke, itu mungkin untuk perkenalan ya. Dan di sini juga ada teman-teman yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Nanti boleh kita buka aja pertanyaan-pertanyaan terkait dengan buku Jejak Perjuangan Khilafah di Bandung Tempo Dulu. Nah ini yang menarik dari buku ini adalah sebetulnya karena biasanya kita mendengar narasi jejak perjuangan khilafah itu tuh biasanya tuh dalam skala yang nasional. Ya. Kita kemarin digemparkan dengan isu jejak khilafah di Nusantara. Kemudian dipertajam lagi di Tatar Sunda. Nah, sekarang ternyata di kota kelahiran saya nih, sejauh kalau ya, itu tuh juga ada gitu. Yang mana setahu kami dulu, Bandung itu kan kotanya Londo, kotanya penjajah, ya kan? Paris Panjava. Iya. Jadi bahkan ini kan mempengaruhi bagaimana struktur bangunan kota ya. Yang saya tahu, jadi saya dulu kalau misalkan habis lebaran terus jalan-jalan ke Ciamis, itu kan beda bangunan-bangunan gaya-gaya keraton ada. Tapi di Bandung tuh tidak pernah saya temukan yang seperti itu. Nah itu kenapa? Karena sekarang saya temukan bahwa ternyata memang sejarahnya memang betul-betul nggak ada gitu. Itu awalnya gitu. Tapi ternyata Kang Lutfi ini mengangkat satu buah fragmen yang justru terjadi di Bandung. Betul. Nah, jadi kan untuk pertanyaan pertama untuk memanaskan diskusi, boleh diceritakan nggak? Jadi ini buku ini tuh tesisnya itu apa? Ya, tesis dari keseluruhan gitu ya dulu deh. Biar mungkin juga sahabat-sahabat yang tahu di sini bisa mendapati gambaran umumnya begitu. Ya. Oke. Jadi secara keseluruhan buku ini merekam bagaimana perjuangan kaum muslimin dahulu gitu ya, tentang sebuah perjuangan yang memang semestinya gitu kan. Karena kan kita kalau ngelihat fakta hari ini, perjuangan tentang pengembalian kembali daulah khilafah itu seolah-olah menjadi wacana yang baru gitu ya, menjadi wacana dan baru. Ini menggelitik pikiran saya gitu kan. Saya yang mulai concern terhadap sejarah Bandung di tahun 2017 lalu gitu kan, mencari titik temu antara kota kelahiran Bandung dengan Islam, terlebih dengan khilafah gitu kan. Ada nggak sih gitu kan korelasi tersebut? Qadarullah akhirnya saya menemukan beberapa sumber gitu ya, yang dimana waktu itu juga kebetulan saya beserta Ustaz Salman dan beberapa rekan yang lainnya itu sedang menggarap sebuah video dokumenter gitu kan ya, yang membahas tentang hal tersebut gitu. Nah di situ saya ternyata menemukan banyak fakta-fakta yang hari ini tuh masih jarang terungkap gitu kan, gitu kan. Ya sebagaimana tadi oleh Bung Lukman diutarakan,
bahwasanya Bandung itu terkenal sebagai Varisvan Java gitu ya, kotanya kolonial gitu kan ya. Kenapa seperti itu gitu kan? Karena memang dahulu sempat diwacanakan Bandung sebagai calon ibu kota daripada Hindia Belanda, Ya, betul gitu kan. Nah dari situ saya merasa apa ya, sanksi gitu kan, kok stigma Bandung tuh kayak gitu kan, Islamnya di mana gitu kan, Islamnya di mana gitu kan. Nah sampai akhirnya dari penelusuran secara literasi berdasarkan sumber-sumber primer yang hari ini kita masih bisa akses di perpustakaan nasional di situ, dari koran-koran lama gitu ya, surat kabar sejaman, ternyata ada gitu kan, yang dimana umat Islam saat itu bersatu padu dari berbagai organisasi gitu ya, memperjuangkan apa, memperjuangkan sesuatu yang hilang gitu. Bahkan kalau saya boleh kutip gitu ya, salah satu pernyataan dari Umar Said Cokroaminoto, beliau itu membuat suatu perumpamaan, jika boleh dikatakan uh, khilafah itu atau ajaran Islam itu tanpa khilafah, bak manusia tanpa kepala. Jadi kan Jadi itu iya, jadi nggak mungkin hidup, dan itu kan nggak layak disebut manusia. ya betul. Nah, Cokro menambahkan bahwasanya yang hal tersebut itu dinamakannya bangke. Wah. jadi sekrusial itu sebetulnya ya. Betul, betul. Dan yang menarik juga data-data yang kami temukan gitu ya, bahwasanya salah satu organisasi terbesar Islam di Kota Bandung yang lahir di Bandung gitu ya, yakni Persatuan Islam, pun juga menjadi apa ya, tuan rumah Sohibul Bait gitu ya dalam pegelaran ini. Ini kan sesuatu yang tidak pernah belum pernah. Iya, betul gitu kan. Maksudnya banyak sekali sumbangsih dari umat Islam saat itu gitu ya, dari berbagai organisasi gitu kan, dengan tokoh-tokoh yang hari ini kita anggap sebagai pahlawan nasional. Ya. Itu memperjuangkan apa yang semestinya diperjuangkan. Gitu. Luar biasa. Oke. Itu gambaran umum ya. Jadi mengangkat bahwa memang bahkan tadi dokumen-dokumen yang digali di buku ini itu pada dasarnya ada di data-data yang ada di Perpusnas. Betul. Ya. Ini sebetulnya bisa ditarik kemana-mana sebetulnya, Ya, tapi betul. kita coba stay on track dulu. Oke. Biar berimbang, mungkin nanti saya langsung tanya ke King Salman nih selaku predator buku. Jadi supaya gambarannya lengkap nih ya teman-teman. Jadi saya ingin, kalau tadi ada tesis argumen dari penulisnya langsung, nah dari King Salman sendiri nih untuk untuk melihat buku ini, positioningnya sebagai pecinta buku. Yeah. Nah, apa sih yang istimewa dari buku ini? Ya, Terun. Yang pertama, ketika Kang Lutfi ya, atau biasanya saya suka menyapanya Ki Lutfi. Ki Lutfi Sang Jaya Kelana. Kalau di Jogja itu kan ada Ki Lutfi Caritogomo. Nah, kalau di Bandung ada Ki Lutfi Sang Jaya Kelana. Iya, memang gitu. Jadi membincangkan buku pertama karya beliau ini ya, yang judulnya adalah Jejak Perjuangan Khilafah di Bandung Tempo Dulu. Ini pada awalnya merupakan ya perbincangan intim di antara kami. Ya, ini intim ya. Lebih dari harmonis. Jadi perbincangan itu di antara kami ya, yang biasa ngopi bareng begitu ya. Ketika ya Kang Lutfi itu dulu ya mendapatkan amanah dari proyek yang memang bersama kami jalankan, yaitu di dalam proyek film dokumenter Jejak Khilafah di Tatar Sunda, yang pada waktu itu Kang Lutfi diamanahi untuk ya menghimpun ya data-data ya literasi terkait dengan dokumentasi ya dari berbagai hal terkait dengan fakta ya yang sedang digarap oleh kita, yaitu fakta ya sejarah khilafah yang ada di Tatar Sunda. Dan kami pada waktu itu menemukan ketika membincangkan berkenaan dengan fakta-fakta ya hubungan antara Tatar Sunda dengan Asimah Daulah, cek urang Sunama Puseur Daya Puseur Nagara, atau pusat ibu kota pemerintahan yang ada di Istanbul. Dan ternyata membincangkan hubungan-hubungan tadi, jejak-jejak tadi, itu ternyata di Tatar Sunda juga ternyata sebegitu banyak.
dan 1D artanya terdokumentasikan di pusat ya arsip negara, termasuk juga di Perpusnas ya, Perpustakaan Nasional ya, berkenaan dengan pemberitaan-pemberitaan di masa sezaman terkait dengan keberadaan Khilafah Utsmaniyah, yang juga di situ kalau kita perhatikan ya, semenjak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ya, membangun atau mendirikan konsulatnya yang ada di Batavia. Nah, ini menunjukkan adanya hubungan-hubungan tadi ya. Termasuk juga kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, pada saat di mana satu di antara organisasi Islam besar yang ada di Indonesia ini adalah Syarikat Islam mengadakan kongres nasionalnya yang ada di Kota Bandung ya. Ternyata di situ juga mereka menunjukkan bentuk simpatinya terhadap ya konsepsi pan-islamisme Utsmaniyah. Nah, pada saat di mana kita perhatikan ya, di dalam fakta sejarah itu pada sekira tanggal 17 hingga tanggal 24 Juni tahun 1916 ya, ketika Syarikat Islam mengadakan kongres nasionalnya yang ada di Kota Bandung ya, pada tanggal 17-nya nih ya, Omar Said Cokroaminoto belum berhaji ya. Omar Said Cokroaminoto itu berpidato di alun-alun Kota Bandung ya, dalam pidato akbarnya, dan di antara bentuk pidato yang beliau sampaikan itu bagaimana beliau menyampaikan berkenaan dengan simpati beliau terkait dengan pan-islamisme Utsmaniyah atau yang kita ketahui sebagai Ittihad Islami. Bahkan ada beberapa disertasi yang membahas berkenaan dengan keberadaan syarikat Islam ya, ketika apa? Ketika dalam tanda petik ya, syarikat Islam mencari ideologi. Dan pada waktu itu pilihan yang paling konkret yang dipilih oleh syarikat Islam dengan Omar Said Cokroaminoto-nya itu adalah Ittihad Islami, persatuan Islam. Dan persatuan Islam itu yang diusung oleh pemerintahan Utsmani di era Sultan Abdul Hamid yang kedua. Dan itu dipanjang teruskan oleh adiknya yang menjabat sebagai sultan berikutnya, sebagai khalifah berikutnya, itu Sultan Murad yang kelima. Nah, bahkan ya, di alun-alun, kemudian juga di gedung Concordia ya, berkenaan dengan poster khalifah, kemudian juga lambang Utsmaniyah, termasuk juga bendera Utsmani itu pun di ya panjang tinggikan begitu. Bahkan 2 hari berikutnya pada hari Ahad tanggal 19 gitu, kan ada rencana untuk kirab tuh. Kirabnya berlangsung, tapi pada waktu itu usulan yang hendak digagas oleh panitia yaitu apa? Kirab dengan membawa bendera Utsmani, kemudian juga membawa poster khalifah sebagai Sultan Utsmaniyah, kemudian juga mengusung berkenaan dengan Ittihad Islami tadi atau pan-islamisme tadi. Pada awalnya itu akan dilangsungkan, tapi ternyata dilarang oleh Residen Bandung pada waktu itu karena mereka menyatakan bahwasanya tidak ada dukungan apapun terkait dengan pan-islamisme Sultan Turki, karena dianggap ya menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kepentingan kolonial. Nah, disitulah kemudian ketika kita menemukan fakta-fakta yang dimaksud, ternyata juga bukan hanya ya pan-islamisme Utsmani yang kemudian ya mulai tumbuh dan berkembang pada tahun 1916 pada saat di mana terjadinya Perang Dunia Pertama. Namun ketika Utsmaniyah runtuh 1924 ya, pada tanggal 3 Maret 1924, sehari berikutnya Batavia Newsblad itu sudah memberitakan pembubaran khilafah di Turki Utsmani di Istanbul. Beritanya sampai ke Hindia Belanda, DPOG ke Kota Bandung. Nah, sehari berikutnya tanggal 5 Maret 1924 itu pun kemudian diberitakan pula ya, seperti yang kemudian dikutip oleh Ki Lutfi ya, Sang Jaya Kelana di dalam buku ini. Bahkan tampilan gambarnya juga ya, data-data otentiknya berkenaan dengan pemberitahuan tadi itu juga diungkapkan. Dan menunjukkan otentik ya. Ya. Makanya ketika saya lihat ada berita-berita yang mengemuka tadi, dan Kang Lutfi ini yang mendapatkan amanah untuk menghimpun itu semua gitu ya di Perpusnas, dan bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Data-data tertulis tadi, data-data dari dokumentasi tadi, aduhnya, mun saya yang mendapatkan amanah, saya angkat tangan. Jujur saya angkat tangan. Kenapa? Data itu sebegitu banyak gitu ya, yang harus dicek satu demi satu, satu halaman demi satu halaman. Kemudian juga ya, tampilan slide-nya itu kan pakai mikrofilm ya, microchip gitu ya. Dan ketika dibuka itu, tampilannya yang harus dilihat itu kecil banget. Mata saya kan udah minus ya. Mata saya udah minus, udah plus lagi kan. Wah, ini double.
begitu melek juga udah langsung keluar air mata. Bukan air mata karena nangis atau sedih, bukan, karena udah nggak kuat lihat tampilan dokumen tadi. Ini Kang Lutfi berkacamata juga sama kayak saya gitu, mungkin tapi mungkin nggak sampai plus ya, anteng gitu, neliti satu demi satu gitu. Jadi itu luar biasa gitu, kerja luar biasa yang memang dilakukan oleh Kang Lutfi pada waktu itu. Hingga pas waktu kemudian saya tanya lebih lanjut, Kang, kumaha capek tuh? Capek. Kumaha kumaha kalau seandainya ya hasil penelusuran berkenaan dengan data-data tadi dihimpun, kemudian juga ditulis ulang ya, di rewriting untuk menghadirkan ya data-data objektif tadi, data-data yang memang itu adalah data-data ilmiah kalau dalam penelusuran berkenaan dengan kesejarahan, ini disajikan dalam konteks kekinian agar generasi kita hari ini itu bisa mendapatkan sumber otentik bahwa jejak itu ada, hubungan itu tadi ada. Bahkan ya sebagian di antara organisasi Islam yang dulu ikut bersemangat ya mengusung itu semua, kenapa sekarang meninggalkan? Bahkan nih ya, ada di antara mereka yang menapik bahwa organisasi kami nggak pernah ikut-ikutan. Padahal buktinya ada di buku ini. Ya, makanya ini adalah satu hal yang penting untuk kemudian kita ketahui di generasi kita hari ini. Keren banget ya, luar biasa. Jadi saya dengarnya aja barusan dari satu kejadian ke kejadian itu merinding. Ini kebayang ya, film ini ngelihat mikrofilm. Saya pernah lihat statusnya aja. Pernah nonton. Ngeliatin ini gitu ya, sampai berjam-jam ya. Iya. Dan prosesnya tentu ini bukan proses yang sederhana ya, bukan proses yang makanya dengan adanya buku ini sebetulnya ini adalah salah satu sumbangsi yang besar kalau saya lihat ya kepada umat gitu, kepada generasi kita yang hari, bahkan bukan hanya generasi kita sih sebenarnya, pokoknya yang hidup hari ini sebetulnya ya. Jadi bagaimana kita tuh akhirnya bisa akhirnya tuh ada sedikit remah gitu jejak geningan dulu ya, geningan Karuhun orang. Founding father ya, kan kita selalu bilang wah founding father kita tuh bersepakat dengan hal apa gitu kan ya, gitu kan. Ternyata jauh-jauh hari sebelum itu justru sudah tidak lepas dari satu isu yang memang jadi concern umat bersama ya. Betul. Nah, supaya di sini sepertinya Bapak-bapak sudah penasaran ya isi bukunya tentang apa, boleh Lutfi saya persilahkan untuk menceritakan highlight singkat lah ya dari buku-buku ini, mungkin dari latar belakang, kemudian juga apa yang menjadi kejadian utama ya kan. Kalau sejarah itu katanya harus diceritakan. Nah, saatnya jadi seorang storyteller lah. Nanti dilengkapi oleh predator buku gitu ya, sang predator gitu. Silakan. Oke. Jadi kalau mengikuti alur dari buku tersebut gitu ya, saya pertama itu menghimpun data berkenaan dengan latar belakang kenapa Kongres Al-Islam luar biasa atau Kongres Al-Islam kelima gitu ya, yang dimotori oleh Syarikat Islam, yang kala itu juga Syarikat Islam tidak hanya menjadi organisasi tunggal gitu ya yang mengadakan kongres ini, tapi juga beberapa organisasi di Nusantara. Bahkan yang menarik ini dikatakan ada sekira 68 organisasi se-Nusantara gitu kan yang ikut terlibat gitu kan dalam beberapa helatan-helatan di kongres tersebut gitu kan. Nah, di bagian selanjutnya saya coba menuangkan bukti-bukti primer, bukti-bukti otentik berkenaan redaksional pemberitaan seputar keruntuhan khilafah gitu kan. Karena kan nggak mungkin ada aksi tanpa ada reaksi tanpa ada aksi gitu kan. Nah, di sini saya ngutip beberapa sumber dari surat kabar berbahasa Belanda, lalu juga saya ngutip respon atau reaksi dari sekarang yang kita kenal sebagai tokoh nasional gitu ya, pahlawan nasional, wakil presiden pertama Indonesia gitu ya, yang bereaksi ketika khilafah itu runtuh. Nah, ini yang menarik itu beliau mengungkapkan seperti ini, umat Islam Hindia Belanda
atau umat Islam Nusa Hindia gitu ya harus atau wajib ikut campur dalam permasalahan ini karena ini bukan permasalahan yang sepele gitu. Di satu sisi pun juga saya coba mencari reaksi-reaksi dari golongan-golongan atau organisasi yang anti Islam gitu kan dari kaum komunis karena kan waktu itu selain daripada pemerintah kolonial yang eksis di tengah-tengah kehidupan kaum muslimin gitu ya, ada juga tantangan saat itu adalah orang-orang komunis gitu kan yang mereka sangat antipati terhadap Islam terutama ketika khilafah itu runtuh. Nah gimana responnya itu yang menjadi pertanyaan bagi saya gitu kan ya. Nah di sini juga salah satu surat kabar yang digagas oleh Haji Misbah atau mungkin teman-teman aktivis kiri mengenalnya sebagai Haji Merah gitu kan yang tadinya beliau ini seorang aktivis Islam gitu ya, Syarikat Islam cabang Surakarta, cuman karena berbeda haluan gitu ya dan terpikat dengan ide-ide gitu ya, ide-ide kiri gitu kan, karena mungkin gerakan kiri waktu itu lebih seksi dilihatnya, lebih progresif gitu kan daripada gerakan Islam yang tanda kutip mungkin kita kalau lihat konteks zaman hari itu ada decline, sedang penurunan betul gitu kan, sedang naik-naiknya gitu kan. Nah itu akhirnya menggoda gitu ya sebagian umat itu memalingkan mata, mengambil jalan perjuangan memakai cara-cara tersebut gitu kan. Nah di situ ada hal yang menarik gitu ya yang saya dapat gitu ya di bagian akhir gitu kan. Islam spiritual yes, tapi Islam politik no. Tidak ada jalan keselamatan selain komunisme. Itu asal mirip slogan-slogan di jalan-jalan, Islamnya khilafah no. Dan itu berarti itu tuh adalah cara pikir orang zaman dulu sebetulnya ya. Betul. Dan jelas orang komunis lagi. Dan komunis lagi gitu ya. Nah, jadi kalau melihat ada slogan-slogan Islamnya khilafah no, nah hati-hati. Jangan-jangan ini mah gitu ya bagian dari mereka masa lalu. Ya, selain daripada yang tadi gitu ya, ada pemberitaan, lalu ada reaksi gitu kan. Lalu juga di sini saya mau sangat penasaran reaksi umat Islam waktu itu kayak gimana gitu ketika khilafah runtuh gitu kan. Nah, ketika khilafah itu runtuh, langsung direspon secara cepat gitu kan oleh ulama-ulama Al-Azhar waktu itu dan hasil daripada rapat itu, majelis besar perkumpulan ulama Al-Azhar Kairo itu ternyata mengirimkan undangan yang sifatnya itu bukan hanya untuk Jaziratul Arab gitu kan atau negeri-negeri Arab, tetapi juga surat undangan tersebut itu sampai ke negeri kita gitu kan, sampai lewat tangan orang-orang Arab di Batavia dan di Surabaya, tepatnya melalui tangan organisasi Atadibiyah. Nah, organisasi Atadibiyah ini dekat juga dengan Umar Said Cokroaminoto gitu kan, yang dimana ketika Syarikat Islam bikin Kongres Al-Islam gitu ya, mereka itu hadir juga gitu kan, ikut campur dalam permasalahan aktual saat itu. Karena Kongres Al-Islam itu pada mulanya itu adalah konsolidasi umat Islam yang waktu itu berpecah tanda kutip gara-gara masalah furu'iyah. Nah, Umar Said Cokroaminoto bersama Haji Agus Salim berpikir bagaimana caranya kita tuh mempersatukan umat. Nah, cuman waktu itu khilafahnya masih ada gitu ya, tapi umat di negeri ini berpecah belah. Akhirnya kan nggak punya common enemy kan. Nah, akhirnya digagaslah suatu konsolidasi namanya Kongres Al-Islam. Itu yang pertama. Sampai akhirnya yang kedua. Nah, ini yang mana ketiga. Yang ketiga itu apa? Ketiga, karena fokus utama di sini adalah membahas isu khilafah. Gitu kan. Singkat cerita, surat itu dapat ke Cokro rundingan gitu ya dengan pengurus Syarikat Islam dan tokoh-tokoh umat waktu itu. Akhirnya tanggal 9 Oktober diadakan pertemuan rapat di Kampung Genteng Surabaya. Nah, di situ turut hadir berbagai macam organisasi Islam, baik dari golongan tradisional gitu ya ataupun golongan pembaharu gitu kan. Jadi orang-orang yang sekarang mungkin kita bisa katakan sebagai orang-orang NU lah gitu ya.
Nah dulu founding father-nya Kiai Haji Wahab Hasbullah gitu ya, itu ikut serta dalam kongres tersebut membicarakan masalah khilafah. Nah di rapat waktu itu membicarakan tentang penting atau nggak penting kita ikut campur masalah khilafah. Penting nggak penting kita ngirim utusan ke Kairo untuk ngomongin khilafah. Sedangkan waktu itu kita semua dalam keterjajahan. Luar biasa ya. Jadi memang isu terkait dengan keruntuhan khilafah ini Keruntuhan khilafah. pertama sampai ke negeri kita. Betul. Ya, karena memang mungkin dari para ulama juga yang mereka kan sebenarnya sedang melakukan perjuangan juga ya. Betul. Dan kemudian ketika induk daripada atau yang menjadi selama ini menjadi power ya, komando bagi jihad seluruh perjuangan umat Islam itu kemudian runtuh, itu kemudian menjadi concern utama tentu saja ya. Betul. Gitu. Dari King Salman nih mungkin bagaimana melihat satu fragmen ketika khilafah itu ya untuk kemudian adanya will gitu, adanya keinginan kaum muslimin ketika itu untuk sama-sama yang tadinya juga berpecah dalam persoalan ru'yah ya, kemudian menjadi ada gerakan yang mengkonsolidasi semua itu kan. Betul, begitu ya. Nah itu bagaimana pandangan dari Ustaz Salman ini? Iya, terima kasih. Membincangkan berkenaan dengan kepedulian ya di antara kaum muslim, baik itu yang ada di dunia Islam secara umum, termasuk juga umat muslim yang ada di Biladil Jawiyah, di Nusantara Indonesia itu, berkenaan dengan perkara khilafah itu adalah sesuatu yang sudah diketahui ya, keutamaan dan kewajibannya. Kenapa? Para alim ulama terdahulu itu paham betul berkenaan dengan fikih siasah ya, termasuk juga fikih daulah terkait dengan wajibnya kepemimpinan umat, wajibnya pemerintahan Islam. Jadi di antara mereka ketika mendengar kabar ya runtuhnya khilafah ya pada tanggal 3 Maret 1924 yang itu diberitakan di dalam harian Batavia ya, Nieuwsblad tanggal 4 Maret 1924, itu kan harian yang memang terbit di Hindia Belanda, bisa jadi sampai juga ke Tatar Sunda, sampai ke Nagoris Bandung gitu ya. Kemudian di hari berikutnya seperti yang tadi dikutip ya, Heads Newsblade juga memberitakan ya berkenaan dengan pembubaran khilafah ya pada tanggal ya 5 Maret ya, harian itu kemudian memberitakan terkait dengan pembubaran khilafah tadi. Nah, dan pada tanggal yang sama ya, tanggal 5 Maret 1924 ya, Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad ya, yang merupakan ya Raja Hijaz pada waktu itu, menyatakan berdiri kembali kehalifan Islam, yaitu Khilafah Syarifiyah. Dan beliau itu kemudian berencana untuk membangun Dewan Khilafah. Khalifahnya sudah ada, tapi Dewan Khalifah yang ini kemudian menghimpun aspirasi umat seluruh dunia untuk kemudian itu semacam dewan pemerintahan yang nanti menjadi kabinet dari ya kekhalifahannya Khilafah Syarifiyah. Di situ kemudian disebutkan ya ada 21 anggota Dewan Khilafah, 2 diantaranya adalah min Biladil Jawiyah. Jadi direncanakan begitu, Dewan Khilafahnya Khilafah Syarifiyah itu 2 diantaranya dari negeri kita. Jadi pada saat itu ya disebutkan bahwasanya ya Dewan Khilafahnya Khilafah Syarifiyah itu ya akan mengundang ya tokoh-tokoh Islam, perwakilan dunia Islam sebagai bagian dari kekhalifahan Syarifiyah pada waktu itu, 2 diantaranya min Biladil Jawiyah, dari negeri kita. Makanya beliau kemudian dikisahkan itu mengundang ya kepada semua komponen umat Islam dunia, termasuk 2 diantaranya dari Indonesia atau Biladil Jawiyah itu untuk hadir dalam muktamar khilafah yang akan diselenggarakan oleh Syarif Hussein bin Ali bin Muhammad di kota Mekah. Jadi dari pusur dunia Islam yang ada di Mekah pada waktu itu akan diselenggarakan muktamar khilafah ya atas undangan khalifahnya kekhalifahan Syarifiyah, yaitu Khalifah Hussein bin Ali bin Muhammad.
Cuman itu terkendala dengan apa? Dengan ya rekayasa Inggris untuk membatalkan keberadaan khilafah syarifiyah tadi. Kenapa? Pada waktu itu Inggris punya kepentingan untuk membatalkan segala upaya penegakan kembali khilafah. Kenapa? Karena ya Inggris sudah sebegitu apa namanya tuh ripuhna gitunya ya begitu sih gitulah. Beratus tahun. Gitu. Kemudian juga kalau kita perhatikan lebih lanjut begitu sebagaimana tadi yang dikutip oleh Kang Lutfi ya terkait dengan respon dari para alim ulama yang ada di Madrasah Al-Azhar Kairo atau Universitas Al-Azhar Kairo yang mereka merespon berkenaan dengan kejatuhan khilafah yang ada di Istanbul. Makanya juga mereka berencana untuk mengadakan ya Muktamar Alam Islami atau Kongres Dunia Islam yang itu berencana untuk membincangkan kembali upaya penegakan khilafah. Dan itu pun ya menyampaikan undangan untuk mengadakan Muktamar Alam Islami di Al-Kairo, di kota Kairo. Nah, yang sampai undangannya itu ke negeri kita yang dari Universitas Al-Azhar, dari Madrasah Al-Azhar ya, melalui para alim ulama tadi seperti yang dikutip oleh Kang Lutfi tadi. Nah, berita itu sampai ke negeri kita dan itu direspon antusias oleh tokoh-tokoh Islam dan juga ormas-ormas Islam saat itu. Nah, itu kan kalau itu perhatikan ya, 3 Maret 1924 itu bertepatan dengan tanggal 27 Rojab tahun 1342 Hijriah. Nah, setelah bulan Rojab itu kan 2 atau 3 hari berikutnya itu masuk ke bulan Sya'ban. Nah, pada bulan Sya'ban, berita itu menjadi bagian tak terpisahkan dari ya perbincangan di antara tokoh Islam yang ada di negeri kita. Kita mau ngapain nih? Sikap kita bagaimana nih? Ini ada undangan nih, kayak gitulah. Perbincangan di antara para aktivis dan para tokoh di antara ya organisasi massa Islam pada waktu itu. Namun pada waktu itu lebih menghangat ya pada bulan berikutnya. Pada bulan Ramadan tahun 1342 Hijriah. Karena majelis-majelis ilmu sepanjang Ramadan, ini diantaranya ya diketengahkan berita terkait dengan keruntuhan khilafah tadi. Jadi dari satu majelis Ramadan ke majelis Ramadan yang lain, perbincangan berkenaan dengan runtuhnya khilafah menjadi hot topic. Mun aya nama berita viral gitulah. Jadi perbincangan, kalau sebelumnya kan di antara para tokoh-tokohnya, di antara para ulamanya, di antara para ketua partainya atau ketua ormasnya, namun ketika Ramadan, umat pun kemudian mendengar berita tadi. Pada bulan Ramadan ya, perhatikan oleh kita ya. Setelah bulan Ramadan itu kan bulan Syawal. Pada bulan Syawal 1342 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 sampai tanggal 16 Syawal 1342 Hijriah bertepatan dengan tanggal ya 19 sampai tanggal 21 ya bulan Mei tahun 1924 diadakan Kongres Umat Islam di Kota Garut, di Tatar Sunda, di Garut. Jadi Kongres Umat Islam bahkan kemudian diposisikan juga itu luar biasa kan. Kenapa merespon berkenaan dengan keruntuhan khilafah dan undangan berkenaan dengan Muktamar Alam Islami tadi. Mau gimana nih? Sekalian pada bulan Syawal itu adalah urang aya nama halal bil halal ya ataupun liko Syawal gitu ya. Nah, diadakan di Kota Garut. Di situ ya disebutkan ya ketika ya awal mula pertemuan dalam Kongres Umat Islam di Kota Garut tadi itu kan satu di antara ketua panitia entah salah satu penggagas acara itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Beliau itu kemudian menyampaikan pidato sambutan yang beliau mengingatkan berkenaan dengan kekalutan dunia Islam akibat ketiadaan khilafah. Jadi tiadanya khilafah bagi umat Islam itu adalah sesuatu yang tadi dikutip juga ya oleh Ki Lutfi yang berkenaan dengan pernyataan dari Omar Said Cokroaminoto. Jika seandainya umat Islam ini tidak memiliki khalifah, itu seperti layaknya badan tanpa kepala, alias naon? Bangkai. Nah, kalau bahasanya Kiai Haji Agus Salim itulah kekalutan dunia Islam akibat ketiadaan khilafah. Artinya apa? Berkenaan dengan kewajiban untuk memperjuangkan khilafah, mendekatkannya itu sesuatu yang sudah maklumin minadin bi adaruroh.
sesuatu yang sudah dimaklumi, difahami berkenaan dengan daruratnya kewajiban tadi. Gitu. Jadi itu yang kemudian perlu kita ketahui ya, bahwa respon umat Islam yang ada di negeri ini, termasuk juga di Tatar Sunda, di Nagoris Bandung, juga di wilayah keadipatian Garut gitu ya. Ini mereka sudah menunjukkan bentuk antusias tokoh dan umat Islam yang ada di negeri ini, khususnya di Tatar Sunda, untuk apa? Untuk peduli terkait dengan urusan kehalifan ini. Gitu, Kang.